Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, sambil gedanyo iktikaf dalam masjid, mari gedanyo kaji kembali kajian gedanyo, yaitu kajian tasawuf manteng dalam materi amar ma'ruf nahi mungkar. Qala al-muallifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa an Ali karamallahu wajhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayati qaumum fi akhiriz zaman ahdasul asnan nawaqisul aql yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramyah. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan datang satu kaum pada akhir zaman, ahdasul asnan, yang mereka pandai berkata-kata, nawaqisul aql, tetapi pendek atau tumpul akalnya, yaquluna min khairil bariyah, mereka berkata, mengeluarkan perkataan-perkataan yang merupakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairil bariyah. La yujawizu hanajirahum, tetapi perkataan tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar rumyah. Mereka keluar daripada agama atau terlempar mereka dari agama sebagaimana terlemparnya anak panah dari busur panah. Jadi hadisnya sangat dalam ya. Prediksi Rasulullah pasti terjadi. Kenapa? Karena yang pertama harus kita ketahui, Rasulullah itu bukan peramal. Kalau peramal, prediksinya boleh terjadi, boleh meleset. Rasulullah bukan peramal. Rasulullah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi karena beliau kasyaf. Diberitahukan oleh Allah akan kejadian yang belum terjadi di masa beliau, dan itu merupakan bahagian daripada mukjizat yang ada pada diri Rasulullah. Karena apa yang Rasulullah sampaikan sebenarnya bukanlah perkataan dari beliau sendiri, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah ke dalam diri beliau.
Wa ma yantiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata yang sumbernya dari nafsunya, tetapi perkataannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Artinya apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumbernya adalah wahyu. Kalau sumbernya wahyu tidak akan meleset, pasti terjadi. Tidak akan meleset. Jadi beda dengan ramalan. Jadi kata-kata Rasulullah akan datang pada akhir zaman sekelompok orang yang mereka pandai berbicara. Kalau mereka berbicara enak terdengar, tapi akal mereka tumpul, kata Rasulullah. Mereka selalu mengucapkan, mendalilkan, membahas, menceritakan hadis Rasulullah. Qauli khairil bariyah, perkataan Rasulullah. Tapi perkataan Rasulullah itu pada mereka hanya sebatas tenggorokan, tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Artinya mereka hanya bisa menyampaikan, tapi tidak pernah mengamalkan makna yang mereka sampaikan itu. Menyobak begah carong, bak pubut hanjut. Cuma pandai menyampaikan, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Mereka, kata Rasulullah, terlempar dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busur. Ya. Perkataan Rasulullah ini sudah terjadi. Menurut perkiraan para ulama, sudah ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Tapi kita tidak mau menuduh siapapun. Nah, pokoknya orang-orang yang hanya pandai menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, dan mereka tidak pernah berpikir makna dari apa yang mereka sampaikan itu apa, maka mereka termasuk kelompok ini, siapapun mereka. Siapapun mereka. Kita tidak mau melihat nama kelompok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya fiyya ila samai rijalan. Pada malam diisrakan aku, kata Rasulullah. Kalau disebut usriya diisrakan, beliau berjalan bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini belum proses naik ke langit. Karena naik ke langit dari Aqsa baru naik ke langit. Berarti dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, beliau melihat rijalan, beberapa orang laki-laki, taqrudu syafahuhum bimaqaridi minan nar, yang sedang memotong lidah mereka sendiri dengan pemotong gergaji dari api neraka. Diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam perjalanan beliau. Qultu, aku berkata, kata Rasulullah, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah, haula'i khutaba'u ummatikal ladzina ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum. Mereka, hai Muhammad, yang engkau lihat sedang memotong lidahnya dengan gergaji dari api neraka tersebut adalah para khatib-khatib. Khutaba jamak dari khatib. Jamak taksir. Para khatib-khatib daripada umatmu yang mereka mengajak manusia untuk berbuat baik, wayan sauna anfusahum,
tapi mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Makna lupa terhadap dirinya sendiri, mereka mengajak orang untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri tidak melakukan kebaikan yang disampaikan kepada orang lain. Kepada orang lain. Jadi para khatib seperti itu akan diazab oleh Allah menurut yang telah dinampakkan kepada Nabi Muhammad, perumpamaannya dengan memotong lidah mereka sendiri. Kama qala Allah Ta'ala fi haqqihim. Hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyampaikan ma'ruf kepada orang lain tapi melupakan nasibnya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kalian mengajak, memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian selalu membaca kitab. Nah, kenapa Allah menyebutkan wa antum tatlunal kitab? Karena ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan ruhbahnya orang Yahudi. Ulama-ulama orang Yahudi. Ulama-ulama orang Yahudi, mereka mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri tidak berbuat baik. Maka Allah sampaikan ini dalam firman-Nya melalui Nabi Muhammad, kalian memerintahkan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi melupakan diri kalian sendiri. Padahal kalian selalu membaca kitab. Nah, orang membaca kitab disebut ahlul kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengakalkan? Jadi semakna hadis ini dengan hadis yang pertama kita baca. Afala ta'qilun. Dalam hadis yang pertama kita baca prediksi Rasulullah, nawakisul akal. Orang itu pendek, tumpul akalnya. Maknanya apa yang mereka sampaikan tidak menjadi pelajaran bagi mereka sendiri karena mereka tidak mengakalkan, berpikir. Karena al-aqlu yadullu alad dalalah. Akal itu dapat menunjukkan kepada satu bukti. Kalau mereka tidak menggunakan akal, maka tidak akan didapatkan bukti apa-apa dari ayat Allah yang mereka baca. Tapi kalau kita mau menggunakan akal, semua ayat Allah, baik yang kita baca sehari-hari dalam Al-Quran, ataupun yang kita saksikan di alam semesta ini, akan memberikan makna kepada kita tentang keesaan Allah Ta'ala. Penggunaan akal. Kalau tidak digunakan akal, tidak akan bermanfaat ayat apapun yang datang kepada kita. Maka Allah menegur mereka, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mengakalkan? Yakni tatluna kitab Allah la ta'maluna bima fih. Maknanya menurut pengarang kitab ini, yaitu kalian membaca kitab Allah tetapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut. Setiap hari baca Quran, maksud surah kita nyo. Tapua bak kita nyo beli ba Yahudi. Tip pura ta baca Quran. Tapi atra yang na dalam Quran hantom tak amal. Makna tidak kita amalkan, tidak kita kerjakan. Tidak kita kerjakan. Puyang tak baca. Yang kadente Quran yang sering kita baca yaitu surah Al-Fatihah. Danyo urung sembayang siura simalam badi go ada baca Fatihah.
Ha? Yang wajib 17. Yang wajib baca 17. Lain sunat. Ai menyonat sembahyang sunat. Tapi menyonat sembahyang sunat wajib sih dah baca Fatihah. Sebab menyohana dah baca Fatihah, hansah sembahyang sunat. Bak sembahyang sunat Fatihah wajib sih. Ya. Jadi yang wajib bak sembahyang wajib laju 17. 17 ke si ura si malam tak baca Fatihah. Afala ta'qilun? Apakah tidak kita akalkan Fatihah tersebut? Nyo yang penting pertanyaan kita nyo. Baik tanging urang Yahudi li, tanging drone. Afala ta'qilun puhana tak akalkan makna Fatihahnya? Ya kan? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takun mak Fatihah salah satu. Akan engkau yang kami sembah dan akan engkau yang kami mohon pertolongan. Pada kalimat tersebut, kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa zat yang kita sembah cuma Allah. Karena cuma Allah yang kita sembah, maka semua kebutuhan kita, semua keluh kesah kita, semua hajat keperluan kita hanya iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Lantas kenapa setiap hari kita berkeluh kesah kepada hamba Allah yang lain? Kepada hamba Allah. Kenapa setiap hari kita menceritakan kita punya masalah kepada orang lain? Kenapa setiap hari kita menceritakan bahwa kita sedang sakit kepada orang yang lain? Kenapa? Menjadi pertanyaan. Apakah kita mengharap mereka akan menyembuhkan penyakit kita? Apakah kita mengharap mereka akan menunaikan, menyampaikan, mencukupkan kebutuhan kita? Kalau seperti itu harapan, apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mengakalkan? Nyancon contoh tapua bakdro tu baik dah pegah Yahudi. Ayatnya berkaitan dengan Yahudi. Tu insya-Allah malam Selasa terusnya ayatnya ngan tunggu hadir nak trip li tak. Ya kan? Terus masalah iblis ya. Kalau kalau ada ni. Kalau nyona bu malam Selasa kampung. Ya. Kemudian fakanu ya'muruna bis sadaqah wa la yatasaddaqun. Yang pemahaman dari Atra Muno Kalidakun. Muno yaitu orang itu selalu membaca kitab tapi tidak beramal dengan isi kitab. Maka pemahaman lebih dirinci lebih kecil. Maka mereka selalu mengajak orang lain untuk memberi sedekah. Tetapi apa? Wala yatasaddaqun. Mereka tidak mau bersedekah. Nyo hati-hati. Nyokon kun pegah laju ke panitia masjid. Urang drone membangun masjid kon pegah ba urang untuk bersedekah. Mari kita menyumbang untuk membangun masjid segini begini. Nyan menyodron yang pegah lake sedekah bagop hana nama sedekah itamong dalam ayatnya. Nah, hati-hati. Pegah muka juga apa yang pegah melikut. Nyom melikut kamu pat dosa dekat. Hati-hati. Jadi di saat kita menyampaikan kepada orang lain, kita harus juga mampu melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang memang berbeda kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kebetulan tanya yang jut kepada dia masjid, urang gasin. Dah bantu 50 ribu. Urang yang tak ajak lagi tanya, urang kaya. Bantu 5 juta. Hana pupu. Yang penting di saat kita mengajak orang lain untuk melakukan satu amal, kita pun melakukan amal tersebut. Nyan yang penting. Maaf cakap kon bak masjid tanya, lu lung kalan bak masjid lain. Bak masjid lain. Watai plung celeng masjid, taturi musuh panitia masjid. Nyan urang lain ni pasal lam celeng masjid. Tapi panitia gecok celeng kudih laju ge pelewat. Puna ge patoi dalam nyan dek na ada pu. Nyo perlu disampaikan pakon.
Kita orang yang sudah berdiri di depan orang lain, menjadi public figure, dilihat oleh orang lain, kita melakukan itu menjadi contoh bagi orang lain. Pelumah tanya boh, hana je kriya yang boh. Pelumah getanya boh sedekah supaya orang lain ikut memberi sedekah. Baik som-som, baik dalam ide dalam sedekah ndik tanya. Ino si buduh. Nah ikalon uman gop nyan kon gepakat gop mentong rupanya. Dro ge gemo sedekah. Tapi menyaji kalan ni gop gepakat gop mentong gop nyan. Dro ge tantom gemo sedekah. Nyan urang lain pun malas untuk bersedekah. Karena dakwah Rasulullah, beliau selalu melakukan terlebih dahulu sebelum beliau mengajak orang lain. Nyan penting bagi kita. Walaupun ni ubena kuasa tu, lagi nyan cara tak pelaku. Nyan. Kemudian fayajibu 'alal mu'minin ay ya'muru bil ma'ruf wa yanhaun 'anil munkar wa la yansawna anfusahum. Maka yang menjadi wajib terhadap kita semua orang mukmin apa? Ay ya'muru bil ma'ruf. Yang pertama, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Wa yanhau 'anil munkar, larang cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Tetapi walayan sauna anfusahum. Jangan sampai kita lupa terhadap diri kita sendiri. Faktor yang paling penting, jangan lupa terhadap diri kita sendiri. Bek lale bak pakat gop tua kero. Nah ladum panitia, maksud panitia sabuh acara. Panitia mulut. Karena jamelu tha gecok ju kanduri legop nyan, gubot ju kurung lain. Bang gethen dek DKB jame katan tinggai kok nyan membeu PKB. Nyan. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar bek lagi nyan. Dalam mulut je bah tapi ke gau gede. Tanya nak lain ni rumah kan, tanya rumah kanduri. Ulam dah puau rumah. Di rumah pilih habis dah baju. Tapi dalam nahi mungkar hanjil lagi nyan. Bek pegah sagai ke gop, draw tu hana teringat. Jadi na yang god tua gerok, na yang buruk menyobak mulut mana god tua gerok. Menyobak nahi mungkar hana god. Maka utamakan diri kita sendiri sambil kita menyampaikan kepada orang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mu'minina wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Surah At-Taubah ayat 17. Orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat kata Allah, cirinya ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Jadi ciri-ciri orang mukmin saling tolong menolong. Ta'awun alal birri wa taqwa. Seperti ayat yang kali ulikut dekun. Saling menolong, tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa. Bentuk pertolongan yang diberikan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ini bentuk pertolongan. Karena di saat kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, artinya kita telah menolong orang tersebut. Karena manfaat kebaikan yang dilakukan kembali kepada orang tersebut. Bedah tanya tapakat urang jak semayang. Bedah jak semayang karena kata pekat. Nyan ke tha iwa manfaat sembahyang. Kedra ke yang diberi pahala sembahyang oleh Allah ke gop nyan. Berarti dia telah mendapatkan manfaat dari sembahyang, yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Bermakna kita telah menolong dia untuk mendapatkan pahala. Nyan ke ba'duhum awliya'u ba'. Sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Benar tipu.
Bek dah pikirnya tolong menolong tok bagian harta tagai kon. Ya, kon bagian harta walaupun dia geyusit. Wayan hauna anil mungkar, dan juga bentuk tolong menolong orang mukmin yaitu mencegah daripada kemungkaran. Di saat kita melarang orang melakukan kemungkaran, berarti kita telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Ini adalah pertolongan yang tidak ternilai harganya. Wa yuqimunas shalah. Selain ya'muruna bil ma'ruf, sifat orang mukmin adalah mendirikan salat. Nyanka pasti. Faqadna atal mu'minina bi annahum ya'muruna bil ma'ruf. Maka Allah mensifatkan di sini orang mukmin dengan bahwa mereka itu orang mukmin memerintah kepada yang ma'ruf. Nyo sifat orang mukmin. Allah memberi sifat orang mukmin yaitu menyampaikan yang ma'ruf. Maka oleh karena itu, falladzi hajaral amra bil ma'ruf kharijun an haula'il ma'nutina fi hadhil ayah. Maka orang-orang yang mencoba mencegah amar ma'ruf, maka dengan sendirinya dia sudah pasti keluar daripada kelompok orang-orang yang disifatkan dengan sifat ini dalam ayat ini oleh Allah. So yang disifat dengan ayatnya oleh Allah, orang mukmin. Maknanya orang-orang yang mencegah amar ma'ruf, yang mencegah orang untuk menyampaikan amar ma'ruf, dia keluar dari orang mukmin. Bukan orang mukmin lagi dia. Wa kadzammallahu aqwaman bitarkil amri bil ma'ruf faqal kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Surah Al-Maidah ayat 79. Yakni la yanha ba'duhum ba'dan la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah sungguh telah mencela kelompok-kelompok, kaum-kaum, ya, beberapa kelompok atau beberapa kaum bitarkil amri bil ma'ruf, sebab mereka meninggalkan amal ma'ruf. Jadi banyak orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad dulu mendapat celaan dari Allah karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf. Kun Allah dalam Al-Quran sebagai celaan kepada mereka. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, kata Allah. Mereka tidak melarang daripada mungkar yang mereka kerjakan, kemungkaran tersebut. Yakni maksudnya la yanha ba'duhum ba'dan. Sesama mereka tidak ada saling melarang daripada melakukan kemungkaran. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah. Jadi diamnya mereka terhadap kemungkaran yang terjadi di sekeliling mereka ini dicela oleh Allah. La bi'sa, kata Allah, sungguh sangat jahat, sangat buruk. Buruk tak nyo celaan Allah kepada diamnya mereka daripada kemungkaran yang terjadi di sekeliling mereka. Maka kalau kita pun diam terhadap kemungkaran, kita termasuk akwam, kelompok yang dicela oleh Allah. Tapi kalau kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuklah kita dalam ayat yang pertama kita baca dalam bab amal ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Pujian, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Terpuji. Jadi terpuji kita ada pada amar ma'ruf nahi mungkar, tercela kita pun ada di situ. Di saat kita bertindak menyampaikan amar ma'ruf
melarang kemungkaran, jadilah kita orang yang dipuji oleh Allah. Di saat kita tidak melakukan hal tersebut, hanya diam saja, jadilah kita orang yang dicela oleh Allah. Pilihan nabak getanya masing-masing. Ingin dipuji atau ingin dicela oleh Allah. Kon urung menyaurung yang le cela lagi hadis terpegah ronyan. Kita baca malamnya, yaitu bangkai keledai lebih disukai daripada orang yang menyampaikan amar ma'ruf. Sudah tentu yang banyak dicela oleh manusia yang tim amar ma'ruf, yang tim pegah. Aduh urusan bud gop kon bud rong mentang pikir. Nyan paling kurang kalau ngai kun. Leuthat pu pegah li gop nyan, dumpu hanjut menyoba gop nyan. Sapu hana bereh menyoba gop nyan. Puin dah bubut salah. Bengeh, tapi menyotai mentang hana tau urung yang pegah bak bruk katanya. Mandum urung pegah got that deng kunyan. Hana ge keung-keung ke gop gop nyan. Gop nyan ge im gora ge mutasawuf that lo gop nyai pegah. Nyan lagi nyai kira mutasawuf that. Ba anak pegah tak? Anak pegah sapu ge im mentang. Ruya an Abi Darda radhiyallahu annahu qala la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yuslitanna Allahu 'alaikum sultanan zaliman la yajillu kabirakum wa la yarhamu saghirakum wa yad'u ahbarukum fala yustajabu lahum wa yantansaruna wa yustansiruna fala yansurun wa yastaghfiruna fala yaghfira lahum. Diriwayatkan dari Abi Darda, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwasanya beliau berkata, hendaklah kalian mengajak, memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Atau pilihan, la yuslatanna Allahu alaikum, atau akan Allah kuasakan terhadap kalian sultanan, seorang penguasa zaliman yang bersifat zalim. Maknanya di saat satu kelompok masyarakat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka untuk masyarakat tersebut akan Allah angkat pemimpin yang zalim. Kiban sifat pemimpin yang zalimnya, la yajillu kabirakum wa la yarhamu saghirakum. Dia tidak menghormati orang-orang tua di antara kalian dan tidak menyayangi anak-anak di antara kalian. Di saat itu para ulama kalian, ahbarukum, orang-orang baik di antara kalian, orang-orang pilihan berdoa. Ya doa, fala yustajaba lahum, tapi doa mereka tidak diterima. Wa yastansiruna, mereka meminta tolong, tapi fala yunsarun, tidak akan ditolong. Wa yastaghfirun, dan mereka memohon ampun, fala yughfara lahum, tapi tidak akan diampuni bagi mereka. Nyo adalah resiko daripada meninggalkan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin tanya, rasa baju-baju. Karena kalau dalam gutanya orang yang sampaikan amar ma'ruf nahi mungkin punya amar ma'ruf kadang mentang le, tapi nahi mungkar yang gak kurang. Apa hanya tajuk larang gop beli merangkah. Berat dan larang ipegah melanggar ham. Kaku home lah juga tanya mendung beb melanggar ham, kaku home lah. Bak tak kun home nya, terpilihlah pemimpin yang lagi mana pegah. Ada Tuhan tanya hanai sayang, ada anak min, ada Tuhan hana dihormati, ada anak min hanai sayang. Tuhan gede, nak Tuhan pi sama ipu anak min. Anak min gede, ada anak min pi kira urang Tuhan, saban ni kira. Hanali sayang dan menghormati terhadap masyarakat. Totalah pemimpin pun tanya salah. Sebab han lahir pemimpin lagi nyalam kawan getanya, getanya manteng tatim laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lebih takutkan di saat lagi nyan puadra.
Ada lagi tanya tamu doa, hana lagi terima doa tu le Allah. Ada lagi tanya talake tulung, han ge tulung tu le Allah. Ada talake ampun, han ge ampun tu le Allah. Nyan yang cukup ya tu. Pugot tu le tanya istighasah kubra, mu doa lino, mu doa ide, zikir akbar ino, zikir akbar ide. Cukup le kau mu doa, hana ubah-ubah keadaan bangsa. Pakon. Karena keadaan nyohan datim di pubut amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti mulailah daripada kembali gedanya kepada menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar supaya Allah robah keadaannya. Nak lahe untuk pemimpin yang god, pu yang talake yang tamu doa ba Allah dikabulkan kembali oleh Allah. Ban cara. Hang mungkin no mentong karena hadis suku panjang. Wate karabih ya, kabeh pulang. Pada minit tu? 6 minit tu, hati dah kun. Oto lum kalon na hadis pendek lain. Wa fil khabar. Nyok payah belingku baca lebih. Hadis pendek. Annallahu ta'ala qal, bahwa sungguh dalam sebuah berita, dalam sebuah hadis, bahwa Allah Ta'ala berfirman. Ya Musa, hal amil tali amalan qad? Apakah kamu mau melakukan satu amal untuk aku semata-mata? Allah. Qal Musa berkata, Ilahi, sallaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu li ajlik wa sajadtu laka wa hamadtu laka wa qara'tu kitabaka wa dzakartuka. Ya Tuhanku, aku telah salat untukmu, telah puasa untukmu, telah bersedekah karenamu, sujud untukmu, dan aku juga memujimu, dan aku juga membaca kitabmu dan berzikir untukmu. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya Musa, hai Musa, amma salatu falaka burhan. Adapun salat itu untukmu sebagai burhan nanti di akhirat, sebagai hujjah. Wa amma saumu falakal jannah. Adapun puasa untukmu karena dengan itu kamu diberikan surga. Wa amma sadaqah falakadil. Adapun sedekah juga untukmu karena dengan itu kamu dinaungi nanti di akhirat. Wa amma tasbih falaka asjaru fil jannah. Adapun tasbihmu, kata-kata subhanallah itu untukmu juga karena engkau akan diberikan balasan dengan pohon-pohon di dalam surga. Wa amma qiraatu kitabi falaka haur wa kusur. Adapun bacaanmu terhadap kitabku juga untukmu karena engkau akan diberikan bidadari dan istana-istana dengan itu. Wa amma dzikru falakan nur. Adapun zikir maka bagi kamu diberikan nur. Fa ayyu amalin amil tali. Maka amal mana yang engkau amalkan untukku, kata Allah, yang engkau lakukan untukku? Qala Musa, Musa berfirman, dalni ya Rabb ala amalin a'maluhu laka. Tunjuki kepadaku wahai Rabb yang suatu amal yang aku beramal khusus untukmu. Qal Allah berfirman, ya Musa, hal walaitali walayan qad? Hal adaitali aduan qad? Hai Musa, apakah engkau mengurus seorang wali, mengurus untuk aku seorang wali semata-mata? Dan engkau, apakah engkau membenci karenaku seorang musuh semata-mata? Nyan amal yang khusus untuk Allah. Fa'alima Musa, maka dari firman Allah itu Musa memahami anna afdalal a'mali hubbi lillah wal baghdhi hubbu lillah wal baghdhu lillah. Bahwa amal yang paling afdal adalah cinta karena Allah dan benci atau marah karena Allah. Nyan ke amal yang khusus untuk Allah. Makna mengurus wali, maknanya mencintai orang-orang saleh karena Allah. Kemudian memusuhi musuh Allah, maknanya membenci sesuatu karena Allah. Apa maknanya di sini kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Menyampaikan amar ma'ruf itu mencintai sesuatu.
Sedangkan memusuhi musuh Allah maknanya mencegah kemungkaran. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, bencilah, marahlah terhadap kemungkaran itu karena Allah. Itulah bermakna amar ma'ruf, nahi mungkar adalah amal yang khusus kita persembahkan kepada Allah. Lain namai mandung gerode. Balasan gerode mandung. Tok amainya yang untuk Allah menurut penjelasan Allah sendiri kepada Nabi Musa. No mentong mungkin pengajian tanya bang malamnya. Tutup dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.